Jangan takut putri, aku diutus membantumu. Siapa kau? Mengapa di hutan ini? Aku Wahai pembimbing. pangeran, Inilah, Tuku, apa maksud semua ini? Hutan ini sangat luas dan menakutkan. Jangan takut putri, aku di sini untuk membantumu. Zaman Terima dahulu, kasih. hiduplah seorang pemuda di pedalaman Jawa Barat, dan petualangan pun dimulai. di balik kemegahan kerajaan Pasir Batang, tersembunyi pengkhianatan, kutukan, dan cinta yang melampaui takdir. Seorang putri dibuang ke hutan, bertemu lutung misterius yang menyimpan rahasia langit. Saat kebenaran terungkap, perebutan tahta berubah menjadi pertempuran hati, menguji kesetiaan, keberanian, dan kekuatan cinta sejati selamanya bagi seluruh manusia di dunia sepanjang masa. Pada zaman dahulu, di tanah Sunda berdiri sebuah kerajaan besar bernama Kerajaan Pasir Batang. Kerajaan ini dikenal sebagai negeri yang makmur, subur, dan disegani oleh kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Sawah-sawah hijau membentang luas, sungai-sungai mengalir jernih, dan pasar-pasar selalu dipenuhi hasil bumi yang melimpah. Rakyat hidup tenteram tanpa kekurangan, karena kerajaan dipimpin oleh seorang raja yang terkenal arif dan bijaksana, yaitu Prabu Tapa Agung. Kebijakan sang raja selalu mengutamakan kesejahteraan rakyat, membuat namanya harum hingga ke pelosok negeri. Prabu Tapa Agung bukan hanya dikenal sebagai pemimpin yang tegas, tetapi juga sebagai sosok ayah yang penyayang. Ia memiliki 7 orang putri yang semuanya memiliki paras cantik dan keanggunan bak bidadari kahyangan. Ketujuh putri itu tumbuh dalam kemewahan istana, mendapatkan pendidikan terbaik dalam ilmu kepemimpinan, kesenian, serta tata krama kerajaan. Namun, di antara ketujuh putri tersebut, terdapat satu sosok yang berbeda dan menonjol karena kebaikan hatinya, yaitu sang putri bungsu, Purbasari. Purbasari dikenal sebagai putri yang lembut, ramah, dan penuh kasih sayang terhadap siapapun. Ia tidak pernah memandang rakyat sebagai orang rendah, melainkan sebagai keluarga besar kerajaan. Setiap hari, Purbasari kerap turun ke desa-desa untuk mendengarkan keluh kesah rakyat, membantu mereka yang kesulitan, dan menenangkan anak-anak yang ketakutan. Ketulusan hatinya membuat rakyat sangat mencintainya. Bahkan, banyak yang diam-diam berharap Purbasari kelak akan menjadi ratu yang membawa kejayaan lebih besar bagi Pasir Batang. Melihat sifat Purbasari yang begitu mulia, Prabu Tapa Agung semakin yakin bahwa putri bungsunya layak menjadi penerus tahta kerajaan. Sang raja mulai menaruh perhatian lebih kepada Purbasari, mengajarinya berbagai rahasia pemerintahan dan kebijakan kerajaan. Para penasihat istana juga mengakui kecerdasan serta kebijaksanaan Purbasari yang melampaui usianya. Keputusan Prabu Tapa Agung untuk menjadikan Purbasari sebagai calon penerus tahta mulai terdengar di dalam lingkungan istana. Namun, kabar tersebut menimbulkan gejolak besar dalam hati putri sulung, Purbararang. Ia yang sejak kecil merasa sebagai pewaris tahta yang sah, mulai dipenuhi rasa iri dan kemarahan. Dalam benaknya, tahta kerajaan seharusnya jatuh kepadanya sebagai anak tertua. Melihat perhatian raja dan kecintaan rakyat kepada Purbasari membuat hatinya diliputi kebencian yang perlahan tumbuh menjadi ambisi berbahaya. Senyum Purbararang di hadapan keluarga istana menyimpan bara dendam yang tak terlihat. Sejak saat itu, Purbararang mulai merancang berbagai rencana licik untuk menjatuhkan Purbasari. Ia tidak ingin kehilangan kekuasaan yang telah lama ia impikan. Diam-diam, ia mulai mencari cara untuk menyingkirkan adiknya dari kehidupan istana. Sementara itu, Purbasari tetap menjalani hari-harinya dengan ketulusan tanpa menyadari badai besar yang sedang disiapkan oleh darah dagingnya sendiri. Kerajaan Pasir Batang yang selama ini damai perlahan mulai menyimpan benih konflik yang kelak akan mengguncang takdir seluruh kerajaan. Awan kelam perlahan menyelimuti istana Pasir Batang, meski dari luar kerajaan masih tampak megah dan damai. Di balik dinding-dinding marmer yang berkilau, bara kecemburuan terus membakar hati Purbararang. Setiap pujian rakyat kepada Purbasari terasa seperti duri yang menusuk harga dirinya. Ia merasa haknya sebagai putri tertua direbut secara perlahan oleh adiknya sendiri. Malam-malam Purbararang dipenuhi kegelisahan, membayangkan dirinya tersingkir dari singgasana yang sejak kecil ia yakini akan menjadi miliknya. Dalam kegundahannya, Purbararang mulai menjauhi kehidupan istana yang hangat. Ia lebih sering mengurung diri di ruang pribadinya, merancang rencana demi rencana untuk menyingkirkan Purbasari. Bisikan-bisikan licik mulai muncul dalam pikirannya, mendorongnya mencari kekuatan yang tidak dimiliki manusia biasa. Hingga suatu malam yang sunyi, ia diam-diam meninggalkan istana menuju hutan terlarang yang dikenal sebagai tempat tinggal makhluk gaib dan penyihir sakti. Di dalam hutan yang dipenuhi kabut tebal dan suara binatang malam,
Purbararang bertemu seorang penyihir tua yang terkenal memiliki ilmu hitam yang sangat kuat. Dengan sorot mata tajam dan suara serak yang menggetarkan, sang penyihir menanyakan tujuan kedatangan putri kerajaan tersebut. Tanpa ragu, Purbararang mengutarakan niatnya untuk menjatuhkan Purbasari. Ia meminta bantuan agar adiknya terlihat hina dan tidak layak menjadi calon ratu. Sang penyihir tersenyum tipis, menyadari ambisi besar yang membutakan hati Purbararang. Dengan ritual gelap yang dilakukan di bawah cahaya bulan, sang penyihir merapalkan mantra kutukan yang mengerikan. Ia memberikan ramuan berwarna hitam pekat kepada Purbararang, seraya berpesan agar ramuan itu digunakan pada Purbasari saat sang putri sedang lengah. Tanpa memikirkan akibatnya, Purbararang menerima ramuan tersebut dengan penuh keyakinan. Ia merasa selangkah lebih dekat untuk merebut tahta kerajaan yang diidamkannya. Keesokan harinya, Purbararang berpura-pura menunjukkan kasih sayang kepada Purbasari. Ia mengajak adiknya berbincang dan memberikan ramuan tersebut dengan alasan sebagai obat kesehatan. Purbasari yang berhati tulus sama sekali tidak menaruh curiga. Ia meminum ramuan itu dengan senyum penuh kepercayaan kepada kakaknya. Namun, tak lama setelah itu, tubuh Purbasari mulai terasa panas dan gatal yang luar biasa. Dalam hitungan hari, kulit Purbasari berubah dipenuhi luka dan bercak-bercak mengerikan. Kecantikannya perlahan memudar, digantikan penderitaan yang menyayat hati. Seluruh penghuni istana dikejutkan oleh perubahan drastis tersebut. Purbasari hanya bisa menangis menahan rasa sakit, sementara Purbararang berpura-pura menunjukkan kepedulian, padahal di dalam hatinya ia merasa puas melihat penderitaan sang adik. Purbararang kemudian memanfaatkan situasi itu untuk mempengaruhi Prabu Tapa Agung. Ia menuduh Purbasari terkena kutukan yang dapat membawa malapetaka bagi kerajaan. Dengan kata-kata manipulatif, ia menggambarkan bahwa penyakit Purbasari merupakan tanda murka para dewa terhadap calon ratu Pasir Batang. Para bangsawan istana yang diliputi ketakutan mulai mempercayai cerita tersebut. Tekanan demi tekanan membuat hati Prabu Tapa Agung dilanda kebimbangan yang menyakitkan. Raja yang selama ini dikenal bijaksana mulai diliputi kesedihan mendalam. Ia sangat mencintai Purbasari, namun ia juga takut jika kutukan itu benar-benar membahayakan rakyat dan kerajaan. Dalam rapat istana yang penuh ketegangan, para penasihat menyarankan agar Purbasari diasingkan sementara hingga penyakitnya dapat disembuhkan. Usulan itu menghantam hati sang raja seperti petir di siang bolong. Dengan hati yang hancur, Prabu Tapa Agung akhirnya mengumumkan keputusan yang mengubah takdir Purbasari selamanya. Purbasari harus meninggalkan istana dan tinggal di hutan terpencil demi keselamatan kerajaan. Tangisan rakyat pecah mendengar keputusan tersebut, namun tidak ada yang berani menentang titah raja. Purbasari sendiri menerima keputusan itu dengan hati tabah, meski air matanya tak mampu dibendung. Di bawah langit senja yang kelabu, Purbasari berjalan meninggalkan istana tanpa pengawal, tanpa kemewahan, dan tanpa mengetahui bahwa semua penderitaannya adalah hasil pengkhianatan kakaknya sendiri. Dari kejauhan, Purbararang menyaksikan kepergian adiknya dengan senyum tipis yang penuh kemenangan. Namun, tak seorang pun menyadari bahwa langkah Purbasari menuju hutan justru akan membuka jalan menuju takdir besar yang tak pernah dibayangkan oleh siapapun di kerajaan Pasir Batang. Langkah kaki Purbasari semakin menjauh dari kemegahan istana Pasir Batang. Suara tangisan rakyat yang mengiringi kepergiannya perlahan menghilang, tergantikan oleh desir angin hutan yang dingin dan sunyi. Tubuhnya yang dipenuhi luka terasa semakin berat, namun hatinya tetap berusaha tegar menerima takdir. Matahari mulai tenggelam ketika Purbasari memasuki wilayah hutan terlarang, tempat yang selama ini dikenal penuh misteri dan bahaya. Pepohonan besar menjulang tinggi seakan menelan cahaya langit, menciptakan suasana yang menegangkan dan mencekam. Malam pertama di hutan menjadi ujian berat bagi Purbasari. Tanpa tempat berlindung dan tanpa makanan, ia hanya bisa duduk bersandar pada batang pohon besar sambil menahan rasa sakit di tubuhnya. Suara auman binatang buas terdengar bersahutan di kejauhan, membuat suasana semakin menakutkan. Namun di tengah ketakutan itu, Purbasari tetap memanjatkan doa dengan suara lirih, memohon kekuatan agar mampu bertahan hidup meski harus jauh dari kehidupan istana yang selama ini ia kenal. Hari demi hari berlalu, Purbasari mulai belajar bertahan hidup dengan memanfaatkan alam sekitar. Ia mengumpulkan daun-daun besar untuk membuat tempat berteduh sederhana dan mencari buah-buahan liar sebagai makanan. Meski tubuhnya masih dipenuhi luka, semangat hidupnya tidak pernah padam. Ia percaya bahwa penderitaan yang dialaminya adalah ujian yang harus dijalani dengan kesabaran. Keteguhan hatinya membuat hutan yang semula terasa menyeramkan perlahan menjadi tempat yang memberinya harapan.
Namun kesepian seringkali menyergap Purbasari saat malam tiba. Ia kerap menatap langit yang dipenuhi bintang sambil mengingat masa-masa indah bersama ayahnya dan saudara-saudaranya. Air mata kerap jatuh tanpa mampu ia tahan. Meski begitu, ia tidak pernah menyimpan kebencian, bahkan terhadap Purbararang yang telah menghancurkan hidupnya. Purbasari justru mendoakan agar kakaknya mendapatkan ketenangan hati, menunjukkan betapa tulus dan mulianya jiwa sang putri. Suatu sore yang sunyi, ketika Purbasari sedang mencari air di tepi sungai kecil, ia merasakan sepasang mata mengawasinya dari balik semak-semak. Perasaan waspada menyelimuti hatinya. Ia perlahan menoleh dan melihat seekor lutung hitam berdiri tidak jauh darinya. Bulu lutung itu tampak berkilau, dan tatapannya memancarkan kecerdasan yang tidak biasa. Purbasari sempat merasa takut, namun lutung itu tidak menunjukkan tanda-tanda menyerang. Lutung tersebut justru mendekat perlahan dan duduk tidak jauh dari Purbasari. Dengan gerakan lembut, ia meletakkan beberapa buah hutan di hadapan sang putri. Purbasari terkejut melihat perilaku lutung yang tampak seolah memahami kebutuhannya. Dengan hati-hati, ia menerima buah tersebut dan mengucapkan terima kasih. Meski ia tahu hewan itu mungkin tidak mengerti kata-katanya. Namun secara mengejutkan, lutung itu menatapnya dengan ekspresi seolah mengerti setiap ucapan Purbasari. Sejak pertemuan itu, lutung hitam tersebut mulai sering muncul di sekitar tempat tinggal Purbasari. Ia membantu mencarikan makanan, menjaga pondok sederhana dari gangguan binatang buas, bahkan kerap duduk menemani Purbasari saat ia berbicara tentang kesedihannya. Kehadiran lutung itu menjadi satu-satunya sumber kebahagiaan di tengah kesunyian hutan. Purbasari pun memberi nama makhluk itu Lutung Kasarung, karena kemunculannya terasa begitu misterius dan penuh makna. Tanpa diketahui Purbasari, Lutung Kasarung bukanlah hewan biasa. Di balik wujudnya yang sederhana, ia menyimpan rahasia besar yang berkaitan dengan dunia kahyangan. Ia adalah sosok yang dikirim oleh para dewa untuk menjaga dan menolong Purbasari dalam menjalani takdirnya. Setiap malam, ketika Purbasari tertidur, Lutung Kasarung kerap memandangi sang putri dengan tatapan penuh kepedulian, seolah memikul tanggung jawab besar yang belum terungkap. Kehidupan Purbasari di hutan mulai berubah sejak kehadiran Lutung Kasarung. Ia tidak lagi merasa sendirian menghadapi kerasnya alam. Semangatnya kembali tumbuh, dan ia mulai tersenyum meski luka di tubuhnya belum sepenuhnya sembuh. Purbasari percaya bahwa pertemuannya dengan lutung tersebut adalah pertolongan dari kekuatan yang lebih tinggi. Ia semakin yakin bahwa harapan selalu hadir, bahkan di tempat paling gelap sekalipun. Sementara itu, jauh di dalam istana Pasir Batang, Purbararang merasa semakin tenang karena mengira Purbasari akan binasa di tengah hutan yang ganas. Ia mulai mempersiapkan diri untuk merebut kekuasaan sepenuhnya. Namun, takdir telah menuliskan jalan berbeda. Di balik kesunyian hutan terlarang, sebuah ikatan tak terduga antara seorang putri yang terbuang dan makhluk misterius mulai tumbuh, menjadi awal dari keajaiban besar yang kelak akan mengguncang kerajaan Pasir Batang. Sejak kehadiran Lutung Kasarung, kehidupan Purbasari di hutan terlarang perlahan berubah. Makhluk misterius itu selalu berada di dekatnya, seakan menjadi pelindung setia yang tak pernah meninggalkan sang putri. Setiap pagi, Lutung Kasarung sudah mengumpulkan buah-buahan segar dan akar tanaman obat untuk membantu meredakan luka di tubuh Purbasari. Tingkahnya yang lembut membuat Purbasari merasa dihargai dan dilindungi, sesuatu yang tak lagi ia rasakan sejak diusir dari istana. Meski demikian, Purbasari sering merasa heran dengan kecerdasan Lutung Kasarung. Lutung itu mampu memahami perintah sederhana, bahkan sering melakukan sesuatu sebelum Purbasari mengucapkannya. Tatapan matanya memancarkan keteduhan yang sulit dijelaskan. Dalam hati kecilnya, Purbasari mulai merasakan bahwa sahabat barunya itu bukan makhluk biasa, melainkan sosok yang dikirim oleh takdir untuk menemaninya melewati masa-masa sulit. Suatu malam, ketika langit hutan dipenuhi cahaya bulan purnama, Purbasari terbangun oleh suara gemuruh lembut dari arah tengah hutan. Rasa penasaran membuatnya mengikuti suara tersebut dari kejauhan. Ia melihat Lutung Kasarung duduk bersila di bawah pohon besar dengan posisi seperti sedang bertapa. Tubuh lutung itu memancarkan cahaya samar yang berpendar lembut, seolah terhubung dengan kekuatan alam yang tak terlihat oleh manusia biasa. Tanpa disadari Purbasari, Lutung Kasarung sedang memohon pertolongan kepada para dewa di kahyangan. Ia memohon agar penderitaan Purbasari segera berakhir dan kutukan yang menimpanya dapat disembuhkan. Doa yang dipanjatkan dengan penuh kesungguhan itu menggema menembus batas dunia manusia dan dunia gaib. Angin hutan berhembus lebih kencang, dedaunan bergetar,
dan cahaya bulan tampak semakin terang seolah menyaksikan ritual suci tersebut. Keesokan paginya, Purbasari dikejutkan oleh perubahan besar di sekitar tempat tinggalnya. Tidak jauh dari pondok sederhana yang ia bangun, tiba-tiba muncul sebuah telaga yang airnya tampak jernih berkilau. Air telaga itu memancarkan aroma harum yang menenangkan jiwa. Purbasari merasa takjub karena ia yakin tempat itu sebelumnya hanyalah tanah kosong yang dipenuhi semak belukar. Lutung Kasarung kemudian mengajak Purbasari mendekati telaga tersebut. Dengan gerakan lembut, ia memberi isyarat agar sang putri mencoba mandi di dalamnya. Meski ragu, Purbasari mengikuti saran itu karena ia mempercayai sahabatnya sepenuh hati. Saat tubuhnya menyentuh air telaga, kehangatan aneh menyelimuti seluruh raganya. Air itu terasa seperti mengalirkan energi kehidupan yang menenangkan rasa sakit yang selama ini ia rasakan. Keajaiban pun terjadi. Luka-luka di tubuh Purbasari perlahan memudar. Kulitnya kembali halus seperti semula. Wajahnya kembali bersinar dengan kecantikan yang bahkan tampak lebih mempesona dari sebelumnya. Purbasari terisak haru menyadari bahwa penderitaan panjangnya akhirnya mulai menemukan titik terang. Ia memeluk Lutung Kasarung dengan penuh rasa syukur, tanpa menyadari bahwa makhluk itu tersenyum dalam diam. Sejak saat itu, kehidupan Purbasari berubah drastis. Pondok sederhana yang ia tempati perlahan berubah menjadi tempat tinggal yang lebih layak berkat bantuan Lutung Kasarung. Alam seakan berpihak kepada mereka. Tanaman buah tumbuh subur di sekitar pondok, dan binatang hutan tidak lagi menjadi ancaman. Purbasari mulai merasakan kebahagiaan baru, meski jauh dari kemewahan istana. Namun, di balik kebahagiaan itu, Lutung Kasarung menyimpan rahasia besar yang belum berani ia ungkapkan. Ia sebenarnya adalah pangeran dari kahyangan yang dikutuk karena melanggar perintah para dewa. Takdirnya mengharuskannya hidup dalam wujud lutung hingga ia berhasil menolong seorang manusia berhati suci. Kehadiran Purbasari bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari takdir yang telah digariskan oleh kekuatan langit. Sementara itu, di Istana Pasir Batang, kabar tentang Purbasari yang masih hidup mulai terdengar oleh para pemburu yang pernah melihatnya di hutan. Desas-desus itu sampai ke telinga Purbararang dan menimbulkan kegelisahan baru dalam hatinya. Ia mulai merasa bahwa pengusiran Purbasari belum sepenuhnya menghapus ancaman terhadap kekuasaannya. Tanpa disadari, kekuatan takdir dan keajaiban yang melindungi Purbasari perlahan bersiap untuk mengguncang ambisi gelap yang selama ini tumbuh di dalam Istana Pasir Batang. Keajaiban Telaga Suci benar-benar mengubah kehidupan Purbasari. Hari demi hari, kesehatannya semakin pulih, bahkan kecantikannya kini memancarkan aura yang lebih anggun dari sebelumnya. Kulitnya kembali bersinar lembut, matanya memancarkan ketenangan, dan senyumnya membawa kehangatan bagi siapapun yang melihatnya. Purbasari merasa seperti terlahir kembali setelah melewati penderitaan panjang yang hampir merenggut harapannya. Purbasari semakin mensyukuri kehidupannya di tengah hutan bersama Lutung Kasarung. Ia mulai menjalani hari-harinya dengan penuh semangat baru. Setiap pagi, ia membantu merawat tanaman liar yang kini tumbuh subur di sekitar pondok. Alam seolah bersahabat dengannya, menghadirkan buah-buahan melimpah, air jernih, serta udara yang menenangkan jiwa. Meski hidup sederhana, Purbasari merasakan kebahagiaan yang jauh lebih tulus dibandingkan kehidupan mewah di istana dahulu. Lutung Kasarung tetap menjadi pelindung setia yang tak pernah jauh dari sisi Purbasari. Ia membantu membangun tempat tinggal yang lebih kokoh dari ranting dan batu alam. Tidak hanya itu, kehadirannya seakan membawa keberuntungan. Binatang-binatang hutan yang sebelumnya buas kini justru bersikap jinak. Burung-burung sering hinggap di sekitar pondok, menciptakan suasana damai yang jarang ditemui manusia biasa. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suatu hari, beberapa pemburu kerajaan yang sedang mencari hewan buruan secara tidak sengaja melihat Purbasari dari kejauhan. Mereka terkejut melihat sang putri yang dahulu dianggap terkena kutukan kini terlihat sehat dan bahkan tampak lebih mempesona. Mereka juga menyaksikan bagaimana Purbasari hidup harmonis dengan seekor lutung hitam yang tampak sangat setia menemaninya. Tanpa menyadari akibatnya, para pemburu itu kembali ke kerajaan dan menceritakan apa yang mereka lihat. Kabar tersebut menyebar cepat, hingga akhirnya sampai ke telinga Purbararang. Mendengar berita bahwa Purbasari masih hidup dan bahkan telah sembuh, wajah Purbararang langsung berubah pucat. Rasa takut yang selama ini ia sembunyikan kembali muncul, bercampur dengan amarah yang membara. Purbararang tidak percaya bahwa kutukan yang ia rencanakan bisa hilang begitu saja. Ia merasa takdir mulai berbalik melawannya. Dalam pikirannya, selama Purbasari masih hidup, ancaman terhadap tahtanya akan selalu ada.
Dengan hati dipenuhi kegelisahan, Purbararang kembali memanggil penyihir yang dahulu membantunya. Ia menuntut penjelasan mengapa kutukan itu bisa sirna. Penyihir tua itu terdiam sejenak sebelum berkata bahwa kekuatan kutukan hanya bisa dipatahkan oleh pertolongan dari kekuatan suci atau makhluk dari dunia kahyangan. Mendengar hal itu, Purbararang semakin diliputi ketakutan. Ia mulai curiga bahwa ada sesuatu yang melindungi Purbasari. Namun, alih-alih menyerah, ambisinya justru semakin menguat. Ia bersumpah akan menghancurkan Purbasari dengan cara apapun. Purbararang kemudian menyusun rencana baru yang lebih licik. Ia memutuskan untuk memanggil Purbasari kembali ke istana dengan alasan ingin membuktikan siapa yang paling layak menjadi pewaris tahta kerajaan. Ia merancang serangkaian tantangan yang menurutnya mustahil dimenangkan oleh Purbasari, terutama karena sang putri kini hanya hidup ditemani seekor lutung hutan. Sementara itu, di hutan terlarang, Purbasari merasakan firasat aneh. Hatinya terasa gelisah tanpa mengetahui penyebabnya. Lutung Kasarung yang selalu peka terhadap perubahan nasib tampak lebih sering memandangi langit malam, seolah membaca pertanda yang belum terucap. Ia menyadari bahwa perjalanan Purbasari belum selesai, dan ujian besar sedang menunggu di depan. Tak lama kemudian, utusan kerajaan datang menembus hutan membawa pesan resmi dari istana. Purbasari diminta kembali untuk menghadapi tantangan yang akan menentukan siapa yang berhak atas tahta Pasir Batang. Purbasari terdiam membaca pesan itu. Masa lalunya yang penuh luka kembali terbayang, namun ia juga sadar bahwa mungkin inilah kesempatan untuk membuktikan kebenaran. Dengan tatapan penuh keteguhan, Purbasari memandang Lutung Kasarung, tanpa mengetahui bahwa langkahnya kembali ke istana akan membuka rahasia terbesar yang selama ini tersembunyi. Pundangan dari istana Pasir Batang menjadi awal perjalanan yang penuh ketegangan bagi Purbasari. Dengan hati yang diliputi berbagai perasaan, ia memutuskan menerima panggilan tersebut. Ia menyadari bahwa masa lalunya tidak bisa terus dihindari. Dengan ditemani Lutung Kasarung, Purbasari berjalan meninggalkan hutan yang selama ini menjadi tempat perlindungannya. Langkahnya terasa berat, namun sorot matanya menunjukkan keteguhan hati yang tidak lagi dipenuhi ketakutan. Perjalanan menuju istana menjadi momen penuh kenangan bagi Purbasari. Ia kembali melewati desa-desa yang dahulu sering ia kunjungi. Rakyat yang mengenalinya terkejut melihat sang putri kembali dengan keadaan sehat dan memancarkan pesona luar biasa. Bisikan harapan mulai terdengar di antara rakyat yang diam-diam merindukan kepemimpinan Purbasari. Sementara itu, kehadiran Lutung Kasarung di sampingnya menimbulkan rasa heran sekaligus penasaran di mata banyak orang. Ketika Purbasari akhirnya tiba di gerbang istana, suasana berubah menjadi sunyi dan tegang. Para pengawal memandangnya dengan campuran rasa hormat dan keterkejutan. Kabar kedatangan Purbasari dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru istana. Prabu Tapa Agung yang mendengar kabar itu langsung keluar menyambut putri bungsunya. Air mata haru mengalir dari mata sang raja saat melihat Purbasari kembali dalam keadaan sehat. Ia memeluk putrinya dengan rasa penyesalan mendalam karena pernah mengusirnya. Namun, suasana haru itu segera berubah ketika Purbararang muncul dengan langkah angkuh. Ia menatap Purbasari dengan senyum sinis yang menyembunyikan kegelisahan. Purbararang menegaskan bahwa kedatangan Purbasari harus dibuktikan melalui serangkaian ujian untuk menentukan siapa yang pantas menjadi pewaris tahta. Di hadapan seluruh penghuni istana, ia mengumumkan tantangan yang telah ia siapkan dengan penuh perhitungan licik. Tantangan pertama adalah lomba kecantikan dan keanggunan sebagai putri kerajaan. Purbararang tampil dengan pakaian mewah, perhiasan berkilauan, serta riasan yang memancarkan kemegahan. Sementara itu, Purbasari hanya mengenakan pakaian sederhana yang ia kenakan sejak hidup di hutan. Banyak bangsawan istana meragukan Purbasari, namun ketika ia melangkah maju, seluruh ruangan terdiam. Kecantikan alaminya justru memancarkan aura ketulusan yang membuat semua orang terpukau. Tanpa disangka, Purbasari memenangkan tantangan pertama. Merasa harga dirinya terancam, Purbararang segera mengumumkan tantangan kedua, yaitu keterampilan mengurus rumah tangga kerajaan. Ia yakin Purbasari akan gagal karena telah lama hidup jauh dari kehidupan istana. Purbararang menunjukkan kemampuannya mengatur jamuan mewah dengan tata hidangan sempurna. Namun, Purbasari justru memperlihatkan kemampuan yang lebih mengesankan. Ia menyajikan hidangan sederhana namun penuh makna, mencerminkan kepedulian terhadap rakyat kecil. Para tetua kerajaan menilai kebijaksanaan Purbasari jauh lebih berharga daripada kemewahan semata. Purbararang mulai kehilangan kesabaran. Amarah dan rasa takut bercampur menjadi satu.
Ia kemudian mengumumkan tantangan terakhir yang menurutnya tidak mungkin dimenangkan Purbasari. Tantangan itu adalah membawa pasangan pria paling tampan dan gagah untuk mendampingi calon Ratu Pasir Batang. Purbararang dengan penuh percaya diri memperkenalkan tunangannya, Indrajaya, seorang pangeran dari kerajaan tetangga yang terkenal ketampanannya. Seluruh penghuni istana kemudian menatap Purbasari yang hanya berdiri ditemani Lutung Kasarung. Gelak tawa mulai terdengar dari beberapa bangsawan yang meremehkan kehadiran Lutung tersebut. Purbararang tersenyum penuh kemenangan, merasa telah memastikan kekalahannya. Ia mengejek Purbasari karena menganggap seekor hewan sebagai pasangan yang layak berdiri di samping calon ratu. Purbasari tetap berdiri dengan tenang meski ejekan mengalir dari berbagai arah. Ia menatap Lutung Kasarung dengan penuh kepercayaan, seolah yakin bahwa sahabatnya itu tidak akan mengecewakannya. Sementara itu, Lutung Kasarung hanya menundukkan kepala, menyembunyikan rahasia besar yang selama ini ia pendam. Aura misterius mulai terasa di dalam ruangan istana, seakan pertanda bahwa sesuatu yang luar biasa akan segera terjadi. Langit di atas istana perlahan diselimuti awan gelap meski hari masih terang. Angin berhembus lebih kencang, membuat suasana semakin mencekam. Tidak seorang pun menyadari bahwa momen tersebut akan menjadi titik balik yang mengubah nasib Purbasari, Purbararang, dan seluruh kerajaan Pasir Batang. Tantangan terakhir yang dimaksudkan untuk mempermalukan Purbasari justru akan membuka rahasia besar yang selama ini tersembunyi di balik wujud Lutung Kasarung. Suasana balairung istana Pasir Batang dipenuhi ketegangan yang hampir tak tertahankan. Semua mata tertuju pada Purbasari yang berdiri dengan tenang ditemani Lutung Kasarung. Gelak tawa para bangsawan masih terdengar, sementara Purbararang memandang adiknya dengan tatapan penuh kemenangan. Ia yakin tantangan terakhir ini akan menjadi akhir dari harapan Purbasari untuk kembali merebut kehormatan dan haknya sebagai pewaris tahta. Purbararang melangkah maju dengan anggun, memperkenalkan Indrajaya sebagai pasangan yang ia pilih. Pangeran dari kerajaan tetangga itu tampil gagah dengan pakaian kebesaran yang berkilauan, memancarkan pesona bangsawan yang memikat. Para tamu istana berdecak kagum melihat ketampanannya. Sorak pujian terdengar memenuhi ruangan, semakin menegaskan kepercayaan diri Purbararang bahwa ia telah memenangkan segalanya. Ketika tiba giliran Purbasari, seluruh ruangan mendadak hening. Ia hanya berdiri di samping Lutung Kasarung tanpa menunjukkan rasa gentar sedikitpun. Dengan suara lembut namun penuh keyakinan, Purbasari menyatakan bahwa kesetiaan, ketulusan, dan kebaikan hati jauh lebih berharga daripada sekadar penampilan luar. Ucapannya membuat sebagian penghuni istana terdiam, namun Purbararang justru tertawa mengejek, menganggap kata-kata itu hanyalah alasan untuk menutupi kekalahan. Tiba-tiba, langit di luar istana menggelap secara misterius. Awan hitam berkumpul, diiringi suara gemuruh petir yang menggetarkan dinding-dinding istana. Angin berhembus kencang menerobos jendela balairung, membuat obor-obor bergoyang hebat. Semua orang mulai merasa cemas, seakan alam sendiri sedang bersiap menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Di tengah suasana mencekam itu, Lutung Kasarung perlahan melangkah maju. Ia menatap Purbasari dengan tatapan penuh kelembutan, seolah meminta restu untuk mengungkap rahasia yang selama ini ia sembunyikan. Purbasari hanya mengangguk pelan, meski hatinya dipenuhi rasa penasaran dan kegelisahan. Lutung Kasarung kemudian menengadah ke langit dan mengeluarkan suara yang menggema seperti panggilan suci. Cahaya terang tiba-tiba menyelimuti tubuh Lutung Kasarung. Bulu hitamnya berkilauan sebelum perlahan menghilang, digantikan oleh sinar keemasan yang menyilaukan. Seluruh penghuni istana terperangah menyaksikan perubahan yang terjadi di depan mata mereka. Dalam sekejap, sosok Lutung itu berubah menjadi seorang pangeran tampan dengan aura keagungan yang luar biasa. Wajahnya bersinar, pakaiannya berkilau seperti ditenun dari cahaya langit. Pangeran itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai utusan dari kahyangan yang pernah dikutuk karena melanggar perintah para dewa. Ia menjelaskan bahwa kutukan tersebut hanya bisa dipatahkan jika ia berhasil menolong manusia yang berhati suci dan tulus. Purbasari adalah manusia yang dipilih oleh takdir untuk membebaskannya. Pengakuan itu membuat seluruh ruangan diliputi keheningan penuh kekaguman. Purbararang mundur beberapa langkah dengan wajah pucat pasi. Semua rencana liciknya runtuh dalam sekejap. Indrajaya yang berdiri di sampingnya pun hanya bisa terdiam, menyadari bahwa keagungan Pangeran Kahyangan jauh melampaui dirinya. Para bangsawan dan rakyat yang menyaksikan peristiwa itu langsung berlutut, mengakui keajaiban yang terjadi sebagai tanda restu dari langit. Prabu Tapa Agung menatap Purbasari dengan mata berkaca-kaca, dipenuhi rasa bangga sekaligus penyesalan.
Ia menyadari bahwa ketulusan hati putrinya telah membawa berkah yang tidak hanya menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi juga mengangkat martabat kerajaan. Pangeran Kahyangan kemudian menyatakan kesetiaannya kepada Purbasari dan bersumpah akan mendampinginya sebagai pelindung serta pasangan hidupnya. Suasana istana berubah menjadi haru dan penuh keagungan. Tak seorang pun dapat menyangkal bahwa Purbasari adalah sosok yang dipilih oleh takdir. Sementara itu, Purbararang hanya bisa menundukkan kepala, menyadari bahwa ambisi dan kecemburuan telah membawanya pada kehancuran harga diri. Namun, takdir belum sepenuhnya selesai. Keputusan besar tentang masa depan kerajaan Pasir Batang kini berada di tangan Purbasari, dan langkah selanjutnya akan menentukan nasib seluruh keluarga kerajaan. Balairung Istana Pasir Batang masih dipenuhi keheningan setelah terungkapnya jati diri Lutung Kasarung sebagai Pangeran Kahyangan. Cahaya keemasan yang memancar dari tubuh sang pangeran perlahan meredup, namun aura keagungannya tetap terasa di seluruh ruangan. Semua mata tertuju kepada Purbasari yang berdiri anggun di sampingnya. Dalam momen sakral itu, seluruh penghuni istana menyadari bahwa takdir telah memilih Purbasari sebagai penerus kerajaan yang sah. Prabu Tapa Agung melangkah mendekati putri bungsunya dengan langkah gemetar. Dengan suara bergetar menahan haru, ia menyampaikan permintaan maaf atas keputusan yang pernah mengusir Purbasari ke hutan. Air mata jatuh di pipinya saat ia menyadari betapa besar penderitaan yang harus ditanggung putrinya. Purbasari dengan lembut memegang tangan ayahnya, menyatakan bahwa ia tidak pernah menyimpan dendam. Ketulusan itu semakin membuat para bangsawan dan rakyat yang hadir tersentuh oleh kebesaran hati sang putri. Sementara itu, Purbararang berdiri terpaku dengan wajah penuh penyesalan. Kesombongan yang selama ini ia banggakan runtuh menjadi rasa bersalah yang menyesakkan dada. Ia perlahan mendekati Purbasari dengan langkah berat, lalu berlutut di hadapan adiknya. Dengan suara tertahan, Purbararang mengakui semua kesalahan, fitnah, dan pengkhianatan yang telah ia lakukan. Tangisnya pecah, menyadari bahwa ambisi telah membuatnya hampir menghancurkan keluarganya sendiri. Seluruh penghuni istana menunggu keputusan Purbasari dengan perasaan tegang. Banyak yang mengira Purbasari akan menghukum Purbararang atas segala kejahatan yang telah dilakukan. Namun, Purbasari justru menunduk dan mengangkat kakaknya dengan penuh kasih. Ia memaafkan Purbararang tanpa syarat, mengatakan bahwa kebencian hanya akan melahirkan penderitaan baru. Sikap itu membuat seluruh istana terdiam dalam rasa kagum yang mendalam. Pangeran Kahyangan yang kini berdiri sebagai pasangan Purbasari memandang sang putri dengan penuh rasa hormat. Ia menyadari bahwa kekuatan terbesar Purbasari bukanlah kecantikan atau takdir yang mengiringinya, melainkan ketulusan hati yang mampu menundukkan kejahatan tanpa kekerasan. Para dewa yang menyaksikan dari Kahyangan pun diyakini merestui keputusan tersebut, karena langit tampak cerah kembali setelah badai yang melanda istana. Hari penobatan Purbasari sebagai Ratu Pasir Batang akhirnya dilaksanakan dengan upacara megah yang belum pernah disaksikan sebelumnya. Rakyat dari berbagai penjuru kerajaan berkumpul untuk menyaksikan momen bersejarah tersebut. Dengan mengenakan mahkota kerajaan yang berkilauan, Purbasari duduk di singgasana dengan wibawa dan keanggunan yang memancarkan keteduhan. Pangeran Kahyangan berdiri di sampingnya sebagai pendamping setia yang siap melindungi kerajaan. Di bawah kepemimpinan Purbasari, Kerajaan Pasir Batang mengalami masa kejayaan yang luar biasa. Rakyat hidup semakin makmur, keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu, dan hubungan antar kerajaan menjadi lebih harmonis. Purbasari sering turun langsung menemui rakyat, memastikan kesejahteraan mereka tetap terjaga. Kehadirannya sebagai ratu membawa harapan baru yang menyatukan seluruh lapisan masyarakat. Purbararang, setelah mendapatkan pengampunan, memilih mengabdikan dirinya untuk membantu rakyat sebagai bentuk penebusan dosa. Ia meninggalkan kesombongan masa lalunya dan belajar menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Banyak rakyat yang akhirnya memaafkannya setelah melihat perubahan sikapnya yang tulus. Kisah pertobatannya menjadi pelajaran berharga tentang bagaimana kesalahan besar masih bisa ditebus dengan kejujuran dan kerendahan hati. Legenda tentang Purbasari dan Lutung Kasarung kemudian menyebar ke seluruh penjuru Nusantara. Kisah ini diceritakan dari generasi ke generasi sebagai pengingat bahwa kesabaran, ketulusan, dan kepercayaan terhadap kebaikan akan selalu menemukan jalannya. Banyak orang percaya bahwa telaga ajaib di hutan terlarang masih menyimpan jejak keajaiban yang menjadi saksi perjalanan takdir sang putri. Hingga kini, cerita Lutung Kasarung tetap hidup dalam ingatan masyarakat sebagai simbol kemenangan hati yang suci atas ambisi dan kebencian. Kisah ini mengajarkan bahwa takdir seringkali membawa seseorang melewati penderitaan sebelum menghadiahkan kebahagiaan yang sejati. Dan di balik setiap keajaiban,
Selalu ada ketulusan yang menjadi kunci utama dalam mengubah dunia. Masa pemerintahan Ratu Purbasari dan Pangeran Kahyangan membawa perubahan besar bagi kerajaan Pasir Batang. Tahun demi tahun berlalu, kerajaan itu berkembang menjadi pusat kemakmuran yang disegani hingga ke negeri-negeri jauh. Sawah-sawah menghasilkan panen berlimpah, perdagangan semakin ramai, dan rakyat hidup dalam kedamaian yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Nama Purbasari mulai dikenal bukan hanya sebagai ratu, tetapi sebagai simbol harapan dan keadilan yang hidup dalam hati rakyat. Istana Pasir Batang yang dahulu pernah dipenuhi intrik dan kecemburuan kini berubah menjadi tempat yang menjunjung kebijaksanaan dan persaudaraan. Ratu Purbasari sering mengadakan pertemuan terbuka dengan rakyat untuk mendengar langsung keluhan mereka. Ia percaya bahwa kekuasaan sejati bukanlah tentang singgasana, melainkan tentang kepercayaan yang diberikan oleh rakyat. Sikapnya membuat hubungan antara kerajaan dan masyarakat menjadi semakin erat dan penuh rasa saling menghormati. Pangeran Kahyangan yang kini menjadi pendamping setia Purbasari juga berperan besar dalam menjaga keseimbangan kerajaan. Dengan kebijaksanaan yang berasal dari dunia langit, ia membantu menciptakan berbagai aturan yang membawa kesejahteraan jangka panjang bagi Pasir Batang. Banyak orang percaya bahwa kehadiran pangeran tersebut menjadi pelindung gaib yang menjaga kerajaan dari bencana dan ancaman musuh. Sementara itu, Purbararang menjalani kehidupannya dengan penuh pengabdian sebagai penebus kesalahan masa lalunya. Ia sering terlihat membantu rakyat kecil, membangun fasilitas umum, serta menjadi penghubung antara istana dan masyarakat pedesaan. Perubahan sikapnya membuat banyak orang tersentuh. Meski bayang-bayang masa lalunya tidak pernah benar-benar hilang, Purbararang membuktikan bahwa seseorang masih bisa berubah dan menemukan arti kehidupan melalui ketulusan. Suatu hari, Ratu Purbasari memutuskan untuk kembali mengunjungi hutan tempat ia dahulu diasingkan. Bersama Pangeran Kahyangan dan beberapa pengawal, ia berjalan menyusuri jalur lama yang penuh kenangan pahit sekaligus penuh makna. Ketika ia tiba di telaga suci yang dahulu menyembuhkan dirinya, airnya masih jernih dan memancarkan cahaya lembut. Purbasari terdiam menatap permukaan air, mengenang perjalanan hidupnya yang penuh penderitaan dan keajaiban. Penduduk sekitar hutan mulai percaya bahwa telaga tersebut memiliki kekuatan suci yang mampu menyembuhkan hati yang terluka. Banyak orang datang berziarah, bukan hanya untuk memohon kesembuhan fisik, tetapi juga untuk mencari ketenangan jiwa. Telaga itu perlahan menjadi simbol pengharapan dan pengingat bahwa penderitaan dapat berubah menjadi berkah jika dijalani dengan kesabaran. Legenda tentang Lutung Kasarung dan Purbasari pun mulai diceritakan oleh para tetua desa kepada generasi muda. Kisah tersebut disampaikan dalam bentuk nyanyian, pertunjukan seni, dan cerita malam hari yang diwariskan turun-temurun. Anak-anak tumbuh dengan mendengar kisah tentang bagaimana ketulusan mampu mengalahkan tipu daya, dan bagaimana kebaikan hati dapat membuka jalan menuju keajaiban. Seiring berjalannya waktu, Prabu Tapa Agung yang telah lanjut usia akhirnya menghembuskan napas terakhirnya dengan damai. Rakyat berduka, namun mereka juga merasa tenang karena kerajaan berada di tangan pemimpin yang bijaksana. Purbasari memimpin upacara penghormatan terakhir bagi ayahnya dengan penuh ketegaran, menegaskan tekadnya untuk melanjutkan warisan kebijaksanaan sang raja. Beberapa orang bijak percaya bahwa setelah menjalani masa pemerintahannya yang panjang, Purbasari dan Pangeran Kahyangan akhirnya kembali ke alam yang lebih tinggi sebagai makhluk yang telah menyelesaikan takdirnya. Meskipun mereka tidak lagi terlihat, rakyat Pasir Batang percaya bahwa roh kebaikan mereka tetap menjaga kerajaan dan seluruh tanah Sunda dari balik alam gaib. Hingga berabad-abad kemudian, legenda Lutung Kasarung tetap hidup sebagai kisah yang mengajarkan makna kesabaran, pengorbanan, dan kekuatan cinta yang tulus. Cerita ini menjadi pengingat bahwa dalam kehidupan, kejahatan mungkin terlihat kuat untuk sementara, namun kebaikan yang lahir dari hati yang suci akan selalu menemukan jalan menuju kemenangan yang abadi. Tahun-tahun berlalu sejak masa kejayaan Ratu Purbasari dan Pangeran Kahyangan meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah kerajaan Pasir Batang. Meski waktu terus berjalan dan generasi baru mulai menggantikan generasi lama, kisah kebesaran mereka tidak pernah pudar. Setiap sudut kerajaan menyimpan cerita tentang bagaimana seorang putri yang pernah diasingkan mampu bangkit menjadi ratu yang membawa kemakmuran dan kedamaian. Nama Purbasari tidak hanya dikenang sebagai pemimpin, tetapi sebagai lambang kemenangan hati yang suci atas kejahatan. Di berbagai desa, para tetua mulai menjadikan kisah Purbasari sebagai pelajaran hidup bagi anak-anak dan generasi muda. Pada malam-malam yang diterangi cahaya obor, cerita tentang Lutung Kasarung sering dibawakan dalam bentuk tembang dan dongeng yang penuh penghayatan. Anak-anak mendengarkan dengan mata berbinar,
membayangkan sosok Lutung misterius yang ternyata adalah Pangeran Kahyangan yang setia melindungi sang putri. Cerita itu menjadi pengingat bahwa kebaikan hati sering datang dalam bentuk yang tidak terduga. Namun, keajaiban legenda tersebut tidak hanya hidup dalam cerita. Banyak rakyat percaya bahwa hutan tempat Purbasari pernah diasingkan masih menyimpan energi gaib yang menjaga keseimbangan alam. Beberapa pemburu dan pengelana mengaku pernah melihat bayangan lutung hitam yang muncul sesaat lalu menghilang di antara pepohonan. Penampakan itu sering dianggap sebagai pertanda bahwa roh pelindung kerajaan masih berjaga dari balik dunia yang tak terlihat. Telaga suci yang dahulu menyembuhkan Purbasari kini menjadi tempat sakral yang dihormati masyarakat. Airnya tetap jernih dan memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Orang-orang dari berbagai wilayah datang untuk berdoa dan mencari harapan baru dalam hidup mereka. Banyak yang percaya bahwa telaga itu tidak hanya menyembuhkan luka tubuh, tetapi juga mampu menenangkan hati yang diliputi kesedihan dan putus asa. Kerajaan Pasir Batang sendiri terus berkembang menjadi pusat budaya dan kebijaksanaan di tanah Sunda. Tradisi dan nilai-nilai yang diwariskan Purbasari dijaga dengan penuh kehormatan oleh para penerusnya. Para pemimpin setelahnya selalu menjadikan kisah sang ratu sebagai pedoman dalam memerintah, memastikan bahwa keadilan dan kepedulian terhadap rakyat tetap menjadi fondasi utama kerajaan. Sementara itu, legenda tentang pertobatan Purbararang juga menjadi pelajaran penting bagi masyarakat. Kisahnya mengajarkan bahwa kesalahan sebesar apapun masih dapat diperbaiki jika seseorang berani mengakui dosa dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Banyak orang menjadikan cerita Purbararang sebagai pengingat bahwa ambisi tanpa kebijaksanaan hanya akan membawa kehancuran. Beberapa kisah rakyat bahkan menyebutkan bahwa pada malam tertentu, ketika bulan purnama bersinar terang, suara gamelan lembut terkadang terdengar dari arah hutan terlarang. Konon, suara itu dipercaya sebagai gema perayaan Kahyangan yang mengenang perjalanan takdir Purbasari dan Pangeran Kahyangan. Meski tidak semua orang mempercayainya, cerita tersebut semakin memperkuat aura mistis yang menyelimuti legenda Lutung Kasarung. Seiring berjalannya waktu, banyak seniman, penyair, dan dalang mengangkat kisah ini ke dalam berbagai bentuk pertunjukan seni. Legenda Lutung Kasarung dipentaskan dalam sandiwara, wayang, hingga tarian tradisional yang memukau. Setiap pementasan selalu mengundang haru dan kekaguman, membuktikan bahwa kekuatan cerita ini mampu menyentuh hati siapapun yang mendengarnya. Di tengah perubahan zaman, masyarakat Tanah Sunda tetap menjaga cerita ini sebagai bagian dari jati diri budaya mereka. Legenda Lutung Kasarung menjadi simbol bahwa warisan leluhur bukan sekadar cerita masa lalu, melainkan sumber nilai kehidupan yang tetap relevan sepanjang masa. Kisah tersebut mengajarkan bahwa keberanian menghadapi penderitaan dan kesetiaan terhadap kebaikan adalah kekuatan sejati manusia. Dan hingga kini, ketika angin malam berhembus melewati pepohonan hutan tua Pasir Batang, banyak orang percaya bahwa kisah Purbasari dan Lutung Kasarung masih hidup dalam bisikan alam. Legenda itu tidak pernah benar-benar berakhir, melainkan terus berjalan bersama waktu, mengingatkan setiap generasi bahwa di balik penderitaan selalu tersimpan keajaiban bagi mereka yang menjaga ketulusan hati.